Salam damai sejahtera bagi saudara semua. Memasuki masa pandemi yang panjang, yang hingga kini belum terkendali, membuat kita seperti menyusuri terowongan gua yang gelap, panjang, dan berliku. Seperti berjalan dalam labirin kehidupan yang belum kelihatan ujungnya. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai permainan labirin adalah game yang mengasihkan. Biasanya kita dapat menjumpai atau bermain di halaman yang cukup luas. Kita berjalan di antara pagar semak yang sempit dan tinggi, atau dalam bentuk sederhana dua dimensi di atas kertas. Dan kita dapat memulainya pada sebuah titik masuk, kemudian berjalan lurus, belok, atau malah berputar-putar, lalu tersesat. Kemudian balik, mencari rute jalan keluar. Dan betapa leganya kita jika telah berada di luar, seolah-olah baru saja kita selamat dari rumitnya jeratan maut yang dapat melumpuhkan dan dapat membuat kita hilang harapan. Saudara-saudara, sesungguhnya permainan labirin ini menggambarkan kehidupan yang sedang dialami. Hidup adalah perjalanan. Begitulah orang mengatakan. Dan sebagai perjalanan, kita akan melewati tikungan, tanjakan, turunan yang tak terhitung banyaknya. Tidak jarang mengalami jalan buntu, nabrak tembok, atau memaksa kita untuk balik kanan agar dapat maju jalan. Dan kita sudah tahu bahwa ada jalan yang lurus yang membuat kita aman dan nyaman. Ada jalan yang bergerunjal yang membuat kita mengeluh dan mengadu. Ada jalan yang berkerikil yang membuat kita geli dan ingin tertawa sendiri. Ada jalan yang miring yang membuat kita miris takut jatuh. Ada jalan yang licin yang membuat kita cemas sewaktu-waktu dapat tergelincir. Ada juga jalan yang berduri yang membuat kita merasa perih, luka, dan sakit. Dan tidak jarang, entah apa sebabnya, kita malah jatuh terjerembab. Ada yang lalu bangkit, ada yang juga kemudian malas bergerak. Itulah pengalaman perjalanan yang dapat terjadi dalam labirin kehidupan yang kita alami. Saudara-saudara, dan kita juga sudah mengetahui bahwa dalam kisah perjanjian lama tentang perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah Kanaan dari Mesir, mereka dituntun Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Namun, dalam perjalanan di padang gurun itu, seringkali penyertaan dan berkat Allah tidak dapat dilihat karena terhalang oleh
pergumulan, oleh kedinginan, oleh kepanasan, oleh kehausan, oleh kelaparan. Mereka tidak sabar, mereka merasa jengkel, dan tidak sekali dua kali mereka marah kepada Allah. Saudara-saudara, juga dalam kehidupan kita saat-saat ini, terutama ketika memasuki masa pandemi, kesulitan, kesusahan, penderitaan membuat kita dapat kehilangan harapan dan iman. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengingat nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah tetap setia, menuntun dan memberi kekuatan. Tangan Allah tetap terus menyertai kita di dalam kita menyusuri labirin kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, untuk setiap penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam kelemahan dan hilangnya harapan, kami tetap bersyukur kepada-Mu. Tetaplah menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan keteduhan dan kehangatan dalam perjalanan bangsa kami, gereja kami, keluarga kami, dan diri kami masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.